Kuswantoro yang tahu. Ini apa-apaan ini Pak Amin menyebut Islamisasi? Yang benar Islamisasi, gitu kan? Jadi ini pasti ada arus balik yang keras, saya tahu. Yang kedua, orang nasionalis juga akan bertanya pada saya, pasti, karena ada kata-kata Islamisasi dikira Islamisasi. Coba betapa itu susahnya menghadapi dua arus yang bertabrakan itu. Oke. Tapi ya nggak apa-apa, namanya karya akademik kan harus begitu. Kalau nggak menantang ya bukan karya akademik, kan gitu kira-kira. Jadi ya teman-teman, tapi kita terbantu betul dengan cara membedah buku semacam ini karena sudah tidak milik saya, tetapi sudah dikaji oleh teman-teman yang lain, bapak-bapak yang lain. Begini, masalah keindonesiaan kita itu juga harus betul-betul kenegaraan, kebangsaan, keindonesiaan, termasuk keislaman. Saya kira memang terus-menerus harus refresh, harus refresh supaya tidak terjadi hal-hal yang mengejutkan tiba-tiba seperti Yugoslavia. Satu negara besar, tetapi sekarang menjadi 8 atau 10 negara kecil. Dan itu temannya Soekarno, sangat dekat di KHA-nya itu. Nah, Indonesia ini kan negara kepulauan. Negara kepulauan ini sungguh harus ekstra hati-hati betul itu. Tetapi saya tetap yakin bahwa Indonesia tidak akan bernasib seperti Yugoslavia. Asal kita aware, refresh terus-menerus. Refresh terus-menerus. Jangan bosan untuk merefresh hal-hal yang kaitannya dengan kebangsaan, kepancasilaan, kenegaraan, Pancasila, konstitusi. Itu selalu harus direfresh. Semua perguruan tinggi, pusat-pusat studi Pancasila tugasnya adalah merefresh itu. Jangan sampai jadi jangan menjadi idem dogmatik, tetapi harus ikse tadi itu. Itu ya kata bahasanya Moko. Saya tadi bilang pada Pak Haryono bahwa tulisan Anda penting dan itu nanti akan kita insert di dalam buku baru tentang Pancasila di perguruan tinggi. Pancasila di perguruan tinggi bukunya tak ditulis tahun 2016 dan itu sangat sudah tanda petik ya, sudah tidak enak dibaca karena sudah lebih dari 10-15 tahun. Maka akan ada diperbarui dan salah satunya materi yang disampaikan oleh Pak Haryono. Ada problem sebetulnya yang ingin saya jawab lewat Islamisasi tentang segitiga di Indonesia itu. Suka atau tidak suka, pertama adalah masyarakat kita itu ethno-religious community yang sangat-sangat fragile sebetulnya kalau tidak hati-hati. Tadi sudah ada kritik kepada kerukunan, sudah ada kritik terhadap toleransi. Itu artinya suatu saat bisa meledak kalau tidak direfresh. Apa yang terjadi di Ambon, apa yang terjadi di Poso dan di berbagai tempat yang lain, halal darahnya. Masa darah merah begini masih nyebut halal darahnya dan perlu digorok, makanya begitu kan? Itu betul-betul harus dikritik itu. Karena masyarakat kita adalah ethno-religious community. Jadi betul-betul hati-hati. Nah, Soekarno ketika menggali nilai-nilai menjadi Pancasila, tapi sebelumnya itu kan 17 tahun kemudian sebelumnya kan ada Sumpah Pemuda. Semua pemuda itu sangat-sangat revolusioner dan radikal saat itu. Dari Sabang sampai Merauke datang, sebenarnya situasinya sudah mirip seperti kita karena aliran perdagangan dan lain sebagainya. Ya, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu begitu, tetapi tidak menyebut sama sekali
kami satu agama. Agama bukan pemersatu. Ya, tapi kan jarang orang menerapkan Pancasila Sumpah Pemuda seperti itu. Tetapi juga bahasa. Kalau memang harus mengikuti mayoritas, bahasanya harus Jawa. Tetapi saat itu, mengapa mereka sepakat mengambil bahasa suku kecil, begitu ya, yang ada di wilayah Sumatera, tetapi bahasa itu sudah menyebar di Nusantara sejak kolonialisme Belanda. Bahasa kecil itu sudah menyebar dari Ambon sampai ke mana saja, lalu itu disepakati menjadi bahasa nasional. Nah, itu sudah luar biasa itu. Artinya dia tidak menyebut bahasa. Dari awal orang Indonesia itu tidak bicara mayoritas minoritas. Nilai sebetulnya dari Sumpah Pemuda kan itu. Kalau mayoritas, ya Islam dong, bahasa agama pemersatu, no, dikoreksi tanggal 18 Agustus. Kemudian bahasa dong, enggak, Jawa tidak mengklaim bahwa dia hebat. Diserahkan aja, silakan. Oh, itu nilai-nilai. Jadi dari awal udah mayoritas minoritas itu tidak ada. Yang ketiga, puncaknya adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu yang kemudian yang kita bahas lewat Bung Karno dengan berbagai kelihayannya dia di dalam pengalaman keindonesiaan, tetapi juga sekaligus cross reference-nya kuat sekali. Soekarno insinyur, tapi cross reference-nya itu luar biasa. Nah, itu tadi ada sedikit pertanyaan tentang itu, mengapa Soekarno seperti itu? Ya, karena banyak bacaannya. Gitu. Nah, dari situlah saya gimana ini Indonesia ke depan ini, gitu kan? Ini yang saya sebut Islamikasi adalah metodologi untuk bridging segala macam kesulitan itu. Bridging al-jisru thaqafi sebetulnya. Building bridge secara epistemologi. Saya kira Mas Allen tadi sudah menyebut di situ. Al-jisrul al-epistemologi itu kalau baca, makanya ini filsafat ilmu, tapi sebetulnya pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer sangat lekat di situ. Maka muncullah istilah-istilah semacam itu. Nah, ketika saya ketemu anak-anak muda di Singapura saat itu, dia bilang, ya kalau Pak Amin itu ya, kalau ilmunya kami lebih pintar lah, kira-kira gitu. Karena karena ada batasan umur, batasan waktu bahasa. Tetapi anak-anak muda yang tidak bisa mengikuti Pak Amin adalah cross reference dalam bahasa Arab. Tadi disebut bahwa ada Al-Jabiri, ada Arkun, kemudian ada Hasan Hanafi dan lain sebagainya. Yang teks Arabnya ya, saya nggak tahu. Cak Nur saya kira kaya juga, tapi belum Taimiyah kan, belum sampai ke Al-Jabiri, belum sampai kepada yang lain-lain ya, seperti Muhammad Arkun dan lain sebagainya. Maka itulah yang menginspirasi saya dari berbagai cross reference, tidak hanya keilmuan tetapi juga pada segi bahasa. Itu yang bisa tadi tiba-tiba Bu Melani nyebut ya, termasuk Pak Alim, tiba-tiba Islamikate yang biasa-biasa menjadi baru ya, kok K-nya menjadi besar. Ini aja tulisan ini salah kan, karena K-nya kecil kan, padahal mestinya K-nya besar. Karena itu ear catching, Mas Indro, itu mind catchingnya di situ. Gitu. Jadi kalau ditulis begini nih, salah paham ini nanti orang. Gitu. Jadi dia harus mengikuti aslinya. Jadi memang
Judul memang harus singkat, padat, maqala wadalla. Itu bahasanya Pak Sofiullah, Kiai Sofiullah. Kiai Sofiullah itu mesti qala wadalla. Kalau judul panjang sulit dipahami. Sudah Islamifikasi Indonesia. Semua orang akan bertanya-tanya ini apa ini maksudnya Pak Amin ini. Bahkan ini tadi saya melihat teman-teman Kristen lebih memahami daripada Asep Purnomo Bachtiar. Gitu ya. Jadi ini ya Islamifikasi proses yang amat sangat kompleks, intricate sebetulnya. Proses di Indonesia sosial, politik, budaya yang agama, aliran kepercayaan yang very intricate. Dan itu belum di sini kita belum pernah menyebut aliran kepercayaan semimbar dengan agama-agama. Dia masih di kebudayaan. Kemarin saya dari Cape Town saya hebat ini di Cape Town ini dia sudah menempatkan indigenous spirituality selevel dengan agama-agama. Kita belum berani meskipun sudah ada, tapi ditaruhnya di Kementerian Kebudayaan. Nah itu mesti harus ada artinya harus ada bridging itu. Ya, itulah kira-kira ya. Nah, yang kedua, saya melihat mentalitas archipelago itu berbeda dengan mentalitas kontinental. Mengapa Indonesia masih bertahan selama 80 tahun? Ya, karena mentalitas archipelago. Sulit saya membayangkan kalau ada konflik di Indonesia lalu kita membangun wall, dinding pembatas seperti Cina dengan Mongol. Sulit sekali membayangkan adanya Meksiko dengan Trump sekarang, berapa ribu kilometer itu, fence itu. Sulit saya membayangkan di Indonesia seperti antara Israel dan Palestina. Itu betul-betul ada begitu. Itu mentalitas kontinental. Indonesia mentalitas archipelago, laut adalah pemersatu, bukan pemisah. Nah begitu itu saya kira yang menggoda saya untuk berpikir itu tadi inter dan transdisiplin itu menjadi penting sekali. Jadi sebelum membaca buku ini mestinya ada buku yang Bu Melani tadi sebut, multi, inter dan transdisiplin dulu baru ke sini. Gitu. Wah hebat sekali. Sekarang pertanyaan-pertanyaan dari siapa tadi itu Pak Budi ya. Ya tahu saya Pak ya di mana ini dialog integrasi ya. Konflik no lah, independen no juga, tapi nyatanya dependen karena ada Kementerian Agama dan ada Kementerian Pendidikan Nasional kok. Artinya itu independen, selamanya kita akan seperti itu. Dialog iya kalau mau, saya melangkah ke integrasi. Takamulul ulum wasdiwajul ma'arif era sekarang itu. Jadi tidak bisa hanya ad hoc semacam itu, tidak bisa. Nah saya tidak tahu ya, tadi Bu Melani sudah menyentuh bahwa proses Islamifikasi Indonesia adalah proses antara ragi dan ketela yang menjadi tape. Ada proses tape, Indonesia itu tape. Sebetulnya ada proses peragian kimiawi, aslinya ketela. Ketela itu suku-suku itu ketela kan. Tetapi kemudian dimasuki ragi secara kimia, langsung menjadi tape. Tape